Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 materi 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Devita Zara Amanda dengan MTM 066. Perkenalkan, saya Ani Winda Aulia dengan NPM akhir 145. Perkenalkan, nama saya Vidya Ika Nurrohma dengan NPM 162. Perkenalkan, nama saya Amalia Jaya Fitri dengan NPM 20. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi Bapak Acep Samsudin dan Bapak Budi Prabowo. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kreativitas dan inovasi karyawan. Pembahasan kita pada kali ini, yang pertama yaitu proses kreativitas, yang kedua karakter karyawan inovatif, yang ketiga cara mendorong individu kreatif, yang keempat pendekatan design thinking untuk kreativitas, yang kelima inovasi, dan yang terakhir tantangan inovasi individu. Proses kreativitas karyawan. Ada 4 faktor utama yang dapat membantu karyawan menciptakan perilaku kreatif sebagai berikut. Yang pertama, ada kepercayaan dari pemimpin. Kekhawatiran terhadap keyakinan terhadap karakter seorang pemimpin menjadi penting karena pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap bawahannya, seperti promosi, gaji, penugasan kerja, pemberhentian kerja, dan lain-lain. Secara umum dalam konteks ini, kepercayaan memiliki arti bahwa pegawai mengharapkan para pemimpin untuk memperlakukan mereka dengan baik, dan sebagai konsekuensinya mereka akan merasa nyaman dan bersikap terbuka terhadap pemimpin mereka. Dan yang kedua, ada umpan balik organisasi. Umpan balik dari organisasi sebagai pemicu perilaku kreatif selanjutnya dapat berfokus pada upaya formal yang terstruktur sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya atau fokus pada upaya mandiri pegawai untuk mencari informasi mengenai hasil pekerjaannya. Yang ketiga ada dukungan rekan kerja. Faktor selanjutnya adalah dukungan rekan kerja yang dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk memberi dan menerima bantuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan, tanggung jawab, dan saling menguntungkan. Dukungan rekan kerja membantu seorang karyawan mengembangkan semangat dan kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang baru tanpa takut akan hambatan mental dan psikologis jika gagal. Yang keempat, ada penghargaan. Terakhir, penghargaan dalam moneter dan non-moneter yang diberikan oleh organisasi mampu mendorong perilaku kreatif karyawan. Reward ini berfungsi sebagai pemicu motivasi bagi karyawan untuk menunjukkan perilaku kreatif berdasarkan minat masing-masing. Beberapa orang menunjukkan perilaku kreatif karena motivasi intrinsiknya. Dalam atau aspek terakhir ini, organisasi perlu memikirkan perpaduan penghargaan yang tepat daripada hanya mengandalkan satu aspek penghargaan untuk mendorong perilaku kreatif pada karyawannya. Yang selanjutnya ada karakter karyawan kreatif. Ciri-ciri karyawan yang kreatif antara lain memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional. Karyawan kreatif biasanya tidak hanya sekedar mengikuti aturan, namun juga ikut andil dalam membuat atau merumuskan sebuah aturan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Karyawan yang kreatif akan cenderung membuat perubahan, berpikir out of the box, dan tidak hanya mendukung adanya perubahan yang diciptakan oleh orang lain. Karyawan yang kreatif akan memberikan ide atau kreativitasnya untuk membentuk hal baru yang membawa perubahan, serta akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi karyawan lainnya.
Berikut adalah cara untuk mendorong individu yang kreatif. Untuk pertama, selalu mencoba hal baru. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah berpikiran terbuka untuk selalu mencoba hal baru. Memiliki rutinitas yang tetap dan berulang bisa jadi tidak begitu baik untuk mengembangkan kreativitas. Mencoba sesuatu yang baru akan memberi kesempatan bagi diri, menerima pengalaman baru dan melatih otak untuk beradaptasi dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Yang kedua ada tumbuhkan rasa ingin tahu. Memiliki keingintahuan yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih kritis dalam menentukan kebijakan atau langkah yang akan diambil. Yang ketiga, membangun komunitas. Dengan membangun komunitas, maka terjalinlah interaksi antar sesama anggota komunitas sehingga dapat memunculkan ide-ide baru yang dapat disatukan. Yang keempat, ada perbanyak diskusi. Bertukar pikiran adalah kegiatan wajib bagi orang-orang kreatif. Berdiskusi menjadi agenda yang harus ada jika kita ingin mengembangkan potensi kreatif dalam diri kita. Hal ini berdasarkan pada realitas bahwa kreativitas dibangun dari perjanjian serta pertautan berbagai ide dari banyak kepala. Pendekatan design thinking untuk kreativitas. Design thinking adalah sebuah alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah, merancang solusi, dan merumuskan permasalahan dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa proses design thinking dimulai dan berakhir dengan memahami manusia, terutama dalam konteks inovasi bisnis, di mana perhatian utama adalah pada end user atau konsumen. Design thinking memprioritaskan prinsip dan pola pikir bahwa orang yang mengalami masalah memiliki wawasan dan kunci untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari pendekatan design thinking. Yang pertama ada berorientasi pada tindakan. Yang kedua, terbiasa akan perubahan. Yang ketiga, human centric. Yang keempat, terintegrasi dengan tujuan masa depan. Yang kelima, proses yang dinamis dan konstruktif. Yang keenam, mengedepankan empati. Ketujuh, mengurangi resiko. Kedelapan, menciptakan arti. Dan yang terakhir, kesembilan adalah logika kompetitif bagi strategi bisnis. Pendekatan design thinking adalah metode dalam proses inovasi yang berfokus pada pengguna atau konsumen akhir produk. Kuncinya adalah memahami secara mendalam kebutuhan, nilai, keyakinan, perilaku, motivasi, keuntungan, kendala, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Pendekatan ini mendorong empati terhadap pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang belum terpecahkan. Yang pertama, pendekatan design thinking yaitu ada empathize, yang artinya pemahaman empati terhadap pengguna yang dimana mereka yang memiliki permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah define, yaitu mengumpulkan informasi pada tahapan empathize dapat menetapkan keinginan dan kebutuhan pengguna dari data yang telah didapat. Yang ketiga ada ideate, yaitu mulai berpikir akan ide untuk mengidentifikasi solusi inovatif dari permasalahan yang didapat dari data interview calon pengguna. Yang keempat ada prototype, visualisasi awal dari produk yang akan dimanfaatkan untuk mendapatkan pandangan dari calon pengguna. Dan yang terakhir adalah tes. Perlunya pengujian dari prototipe yang telah dibangun pada tahapan sebelumnya agar mendapatkan hasil yang paling diinginkan. Yang selanjutnya yaitu adalah definisi inovasi. Menurut West, inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga dapat mencakup perubahan yang dianggap baru oleh individu, kelompok, atau organisasi. Inovasi di tempat kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan dan efisiensi perusahaan.
Terdapat hubungan positif antara kreativitas dan inovasi di tempat kerja sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kerja karyawan dan daya saing perusahaan, yang merupakan tujuan utama dari kedua konsep tersebut dalam manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, yang kedua inovasi proses, ketiga inovasi model bisnis, keempat inovasi pemasaran, kelima inovasi organisasi, keenam inovasi teknologi, ketujuh inovasi layanan pelanggan, kedelapan inovasi keberlanjutan, kesembilan inovasi sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah inovasi manajemen. Kemudian ada faktor-faktor pendukung adanya inovasi. Yang pertama, budaya inovasi. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung. Yang ketiga, kolaborasi tim. Yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, akses ke sumber daya. Yang ketujuh, fleksibilitas waktu dan ruang. Yang kedelapan, pengukuran kinerja yang relevan. Yang kesembilan, dukungan untuk pengujian ide. Yang sepuluh, kesadaran pasar dan pelanggan. Kemudian ada inovasi menjadi kunci kemajuan perusahaan. Yang pertama ada daya saing. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, peningkatan kualitas. Yang kelima, keberlanjutan. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, motivasi dan kepuasan karyawan. Yang kedelapan, perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada tantangan inovasi individu. Yang pertama ada ketidakpastian. Yang kedua ada ketakutan akan kegagalan. Yang ketiga keterbatasan sumber daya. Yang keempat kurangnya dukungan organisasi. Yang kelima kurangnya keterampilan. Yang keenam keterbatasan waktu. Yang ketujuh kurangnya akses ke informasi. Yang kedelapan perlawanan terhadap perubahan. Yang kesembilan tekanan kinerja jangka pendek. Dan yang terakhir persaingan internal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penilaian tengah semester, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.